Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Zura Rizka Melvita ingin mempresentasikan tentang fikih yang berjudul Tara Sholat. Ayo, simak dengan seksama yuk. A. Pengertian sholat. Menurut bahasa adalah doa. Jadi, sholat itu menurut bahasa adalah doa. Secara istilah adalah serangkaian ucapan dengan gerakan yang telah ditentukan dengan takbir dan diakhiri di salam. Jadi, sholat itu sudah ditentukan gerak-gerakannya. Jadi, kita tidak boleh menambah atau mengurangi sholat-sholat yang telah ditentukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selanjutnya dalil yang mewajibkan sholat. Jadi di sini ada dalil yang mewajibkan kita sholat. Yang pertama dari Al-Baqarah ayat 43, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah berserta orang-orang yang ruku. Al-Baqarah ayat 43. Tidak hanya di Al-Quran, di hadis pun ada, yang artinya pucuk urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan punuknya adalah jihad. Jadi ada dua dalil dalam Al-Quran, dalam hadis yang menyuruh kita untuk sholat. Oke. C. Syarat sholat. Yang pertama adalah beragama Islam, berakal atau tidak gila, suci dari hadas besar dan kecil, suci dari bersihnya anggota tubuh, menutup aurat, telah masuk waktu sholat, menghadap kiblat, mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah dalam sholat. Jadi ini adalah syarat wajib dalam sholat. Kalau misalnya kurang, ini berarti tidak sah sholatnya, teman-teman ya. D. Hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi ada beberapa yang bisa membatalkan sholat kita. Yang pertama adalah beradas, terkena najis yang tidak dimaafkan. Serem. Berkata-kata dengan sengaja di luar bacaan, terbukanya auratnya, mengubah niat, makan atau minum meski sedikit, gerak 3 kali berturut-turut di luar gerakan sholat, berpaling dari arah kiblat, menambah rukun sholat, meninggalkan satu rukun sholat dengan sengaja, tertawa, mengeluarkan suara, mendahului imam 2 rukun, murtad. Jadi ini yang bisa membatalkan sholat. Jangan sampai setiap sholat kita batal ya teman-teman. Rukun sholat. Yang pertama adalah niat. Kita harus mempunyai niat. Berdiri tegak bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rukun, ruku dengan tumaknina, i'tidal dengan tumaknina, sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir, membaca tasyahud, semuanya dengan tumakninah, membaca salawat Nabi, membaca salam, yaitu tertib. Jadi sholat itu kita tumakninah, harus khusyuk dalam sholat, teman-teman ya. Sunnah. Selanjutnya adalah sunnah. Yang pertama adalah ab'ad. Sunnah apabila tertinggal karena lupa harus diganti dengan sujud syahwi. Yang termasuk sunnah ab'ad yaitu membaca tasyahud awal, membaca salawat pada tasyahud awal, membaca salawat Nabi Muhammad pada tasyahud akhir, membaca kunut subuh dan witir pada bulan Ramadan menurut Imam Syafi'i. Hayat sunnah yang apabila tertinggalkan tidak perlu sujud syahwi. Yang termasuk sunnah hayat yaitu mengangkat kedua belah tangan sampai ke daun telinga, bersedekap tangan, membaca doa iftitah, dan membaca tawuz. Makruh dalam sholat. Ini makruh itu makruh yang dibenci oleh Allah. Melirik atau menoleh, mengangkat pandangan baik ke arah langit atau manapun. Sholat dengan
tegak pinggang sholat sambil menahan buang air kecil atau besar atau menahan kentut. Merapatkan kedua kaki, menguap disunahkan, menutup dengan tangan ketika sholat atau di luar sholat, memejamkan mata, mengerjakan sholat di atas kuburan, tempat sampah, di jamban. Jadi tidak boleh kita sholat di kuburan, di atas tempat sampah, di jamban, memakai baju yang terbuka dan lain-lain. Tingkatan sholat. Jadi sholat itu ada tingkatannya teman-teman. Yang pertama adalah sholat jahilin, sholat orang-orang jahil, sekedar tahu rakaat sholat tapi tidak tahu rukun dan sunnah dalam sholat, tidak keutamaan sholatnya. Kedua adalah sholat adiyin, sholat orang kebanyakan tahu bacaannya tapi tidak tahu makna dan tidak memahaminya. Ketiga, sholat arifin, sholat orang-orang yang paham, orang yang alim, tidak tahu apa itu sholat, dia tahu apa itu sholat, tahu keutamaan sholat, tahu makna bacaan dalam sholat dan memahaminya. Keempat, sholat khosyin, sholat orang-orang khusyuk yang telah mencapai tahap khusyuk ini akan merasakan kenikmatan dalam mengerjakan sholat. Kelima, sholat muhsinin, tingkat sholat terbaik, tingkatan orang-orang yang mencapai derajat yang ihsan. Oke teman-teman, jazakumullah khairan katsira. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.